Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester 2 tentang sikap berani. Anak-anakku, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, anak-anakku, kita akan belajar tentang sikap berani. Seperti apa ya sikap berani itu? Apa yang suka marah-marah ke temen gitu yang berani? Nah, kita akan jelaskan ya. Nah, ketika ibu guru selesai menjelaskan pelajaran, Hadi mengangkat tangan. Hadi ingin bertanya kepada ibu guru. Hadi memang anak yang aktif dan berani. Jika ada pelajaran yang belum dimengerti, Hadi selalu bertanya. Saat mengaji pun, Hadi bertanya jika belum memahaminya. Hadi bertanya agar pengetahuannya semakin bertambah. Nah, sikap yang tadi Hadi lakukan yaitu sikap pemberani ya. Anak muslim harus memiliki sikap berani. Misalnya, berani berangkat ke sekolah sendiri dan berani bertanya pada guru jika ada pelajaran yang belum dipahami. Nah, jika kalian pengen bertanya ketika ada pelajaran yang tidak dipahami, kalian harus berani ya, jangan malu-malu. Anak muslim yang bersikap berani akan pandai dan berprestasi. Sikap berani tersebut bisa dipelajari dari kisah Nabi. Salah satunya kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Anak-anakku, yuk kita tonton kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Ingat ya, kalian harus tonton sampai akhir ya, biar kalian tahu tentang kisah Nabi Shaleh dan apa saja keteladanan yang harus kita teladani. Aku ketiduran. Kalian iri ya? Oh, kambing-kambingku gemuk semua. Dikicik-kicik-kicik. Gemuk sekali. Oh, kambing lucu. Kambing-kambingku. Hah? Oh, kambing kecil itu lagi. Aku harus mengejarnya.
Tunggu kambing kecil. Mau ke mana kamu? Kambing kecil. Kemana kambing kecil itu? Mungkin dia mengingatkan agar aku cepat pulang. Kasihannya aku, Tuhan. Perutku lapar, Tuhan. Hei, budak bodoh. Sedang apa kamu di sini? Cepat pergi. Aku muak melihat tampangmu. Tuhan, beri sedikit saja aku makanan atau minuman, Tuhan. Berhari-hari aku belum makan. Semua makanan dan minuman yang ada di dalam ini tidak pantas untuk kaum seperti dirimu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku hajar kau. Yang pantas untukmu hanyalah Jangan, ini. Tuhan. Tidak. Jangan. Sekali lagi. Tuhan, ampun. Cepat pergi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Jangan sakiti kakiku. Hei, bayar semua hutangmu. Sudah berbulan-bulan kamu tidak membayar hutangmu. Tuhan mohon pengertianmu, Tuhan. Kami mohon Tuhan mengerti. Maafkan kami, Tuhan. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Hutangmu lunas, tapi anakmu jadi budakku. Jangan. Hai, hentikan perbuatanmu. Kau Soleh, sahabatku. Ini uang. Terimalah. Uang? Terima kasih. Itu uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Sekarang bebaskan mereka. Dan jangan ganggu lagi mereka. Ingat dengan hal itu. Baik, tentu. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan. Duhai Bapak, berterima kasihlah kepada Allah semata. Karena Allah lah yang melindungi kita di kehidupan ini. Ya kakek, kita harus kembali menyembah. Sekarang, beristirahatlah Pak. Buatlah setiap langkah kehidupan kita senantiasa berjalan pada kehendak Allah. Hei, Saleh. Untuk apa kamu repot-repot mengurusi mereka? Itu memalukan kaum kita. Biarkan saja mereka seperti itu. Lihat itu. Astagfirullahaladzim. Leluhur kita yang selalu memberi kemakmuran pada kita. Sedang mereka bertahan hanya menyembah Tuhan Allah yang disembah leluhur kita dulu. Bagaimana mungkin mereka bisa maju kalau mereka tidak menghormati leluhur kita? Hai saudaraku, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyembah patung? Sembahlah Allah, Ia yang menciptakanmu. Sungguhnya Ia yang membuat kalian makmur. Sudah banyak sekali dosa yang telah kalian lakukan. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh, Ia amat dekat dan amat mudah mengabulkan doa hambanya. Hei Saleh, sungguh sebelum ini kamu adalah harapan kami. Tetapi sekarang kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan kami. Betul. Padahal sudah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kami menyembahnya. Bagaimana mungkin kamu mengganti dengan Tuhan yang baru? Kamu benar-benar membuat kami gelisah. Sungguh aku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Sama sekali tak kupinta bayaran dari kalian. Sebab yang kuharap hanya pahala dari Allah semata. Dengan mudah, Tuhanku bisa menghancurkan kekayaan kalian dalam sekejap. Tidak ada lagi kebun yang luas dan kota dengan gedung-gedung mewah seperti ini. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian ikuti pemimpin yang kelewat batas.
yang mengatakan membangun negeri ini sesungguhnya justru menggiring kita pada kehancuran tanpa terasa. Hei Soleh, bicaramu kacau. Kau pasti tidak sihir. Saleh, kamu cuma manusia biasa sama seperti kami. Bagaimana mungkin kami percaya kepada kamu? Seharusnya utusan Tuhan seagung dan semulia malaikat, bukan manusia biasa yang makan dan minum, menikah dan pernah berbuat kesalahan seperti kamu. Datangkanlah mukjizat sebagai bukti bahwa engkau adalah utusan Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, bila Allah mendatangkan mukjizat itu, apakah kalian akan percaya pada ajarannya? Tentu saja kami akan percaya. Sekarang juga buktikan. Apa yang dia lakukan? Oh. Dia memejamkan mata. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Hei, bagaimana? Mana buktinya? Perhatikan kaumku. Inilah mukjizat yang kalian minta. Apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Sihirkah itu? Apa yang dia lakukan? Tapi Tuhan, Ajaib! Tunggu ajaib! Kaumku, lihatlah unta ini. Unta betina dari Allah sebagai tanda kebenaran bahwa aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Biarkanlah ia berkeliaran di bumi Allah ini. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Sehari untuk dia dan sehari untuk kalian. Sedangkan kalian bebas memerah susunya yang tak akan pernah habis walaupun kalian perah setiap hari. Ingat, jangan pernah mengganggunya dengan cara apapun. Sebab hal itu akan membuat Allah menurunkan azab. asik. Kali ini kita bisa minum susu unta lagi. Keluarga kita tidak akan kelaparan lagi. Kita tidak akan kelaparan lagi. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena limpahan Betul. yang Allah berikan. Betul. Lihat, Tentu. sungguh begitu banyak. Tentu. Ini semua pemberian darinya. Dan kita harus mengikuti jalan Nabi Soleh itu. Iya, harus ya. Betul. Ayo kita terus peras lagi susunya. Ayo. Giliran orang lain. Betul. Ayo. Baru segitu saja si Soleh sudah sombong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebentar, biar aku berpikir. Tapi keterlaluan. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti manusia biasa seperti si Soleh? Kita pasti gila bila mengikuti dia. Tuh. Seharusnya salah satu dari kita yang memimpin, bukan dia. Ya. Ayo paman, Ya. ayo paman, kita pulang. Sudah cukup air susu yang kita dapat hari ini. Banyak dari kita yang lebih mulia dan lebih pandai, lagi lebih kaya daripada si Soleh. Ya, benar. Soleh pasti pendusta dan amat sombong. Ayo kita ke rumah pemimpin kita. Ayo. Tuan, lihat pengikut Soleh itu. Mereka sekarang dapat minum susu dari unta ajaib ciptaan Soleh. Hei, jadi kalian percaya bahwa Soleh itu utusan Tuhan? Ya, kami percaya. Habis, kami telah menyaksikan sendiri seekor unta betina keluar dari dalam batu besar. Dan sekarang mereka menikmatinya. Omong kosong dengan Tuhan. Unta itu hasil sihir. Dan kalian telah tertipu oleh Saleh. Tapi ia membacakan wahyu Tuhannya. Dan kalau Tuhan mendengar bunyinya, Tuhan pasti mengakui keindahan dan kebijakan isinya. Itu bukan mantra. Diam! Aku tidak mau dengar. Cepat cari Kodai. Bunuh unta keparat itu. Cepat! Udai, gimana? Oh, itu dia.
Pemimpin menyuruhmu untuk membunuh unta keparat si Soleh itu. Apa? Kami harus membunuh unta? Lama kami ingin memotong leher unta itu. Tapi tidak ada yang memberi imbalan. Jadi, buat apa kami bersusah payah? Lagi pula, selama ini kami terlalu sibuk dengan arak dan para penari. Lihat ini. Ini upah untuk membunuh unta itu. Dan bisa kau pakai untuk berfoya-foya. Teman-teman, siapkan pedang kalian. Kita ada tugas baru. Aku gembira sekali. Ternyata terbukti kata-kata Soleh itu bahwa air susu unta ini ternyata banyak sekali, Iya, teman. Paman. Air susunya tidak pernah habis-habis. Aku kemarin sudah mendapat 3 gentong. Oh, banyak sekali. Aku sekarang ingin 4 gentong, Paman. Oh, iya, iya. Kalian semuanya, bersiaplah. Ayo, bersiap untuk menyerang. Ayo! Mati juga kau unta! Unta itu dibunuh oleh mereka. Ya Allah, Padahal Nabi Soleh memerintahkan Apa yang kita terjadi? untuk menjaga unta itu. oh tidak. Ya Allah. Ya Allah. Unta Nabi Saleh. Ya Allah, mereka telah membunuh unta yang Engkau sediakan bagi kami. Sekarang mereka sedang berpesta pora merayakannya. Kemana kami harus mencari makan lagi, ya Allah? Unta biasa saja yang disirsi Soleh agar keluar dari batu dan menghasilkan banyak susu. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin, tidak mungkin. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin. Kita lihat saja. Kita lihat apa yang akan diperbuat Soleh nanti. Astagfirullahaladzim. Itu Nabi Soleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang melakukannya kepada untaku ini? Ya Nabi Allah, merekalah yang telah membunuh unta ini, ya Nabi. Rupanya mereka ada di sini. Aku tegur saja. Ayo kita minum terus. Hei, kalian. Apakah kalian yang membunuh unta itu? Kalian sungguh bejat. Unta titipan Allah. Kalian akan merasakan kejamnya azab dari Allah. Akan kalian rasakan. Hei Soleh, ternyata unta itu unta biasa saja. Untuk apa kamu menakut-nakuti kami? Kalau memang benar, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan pada kami itu. Bersukarialah kalian. Kalian diberi waktu 3 hari. Setelah itu akan datang janji yang tidak dapat didustakan. Janji azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian persilahkan untuk mabuk-mabukan. Senang-senanglah kalian. Awas kau Soleh, keterlaluan. Cari kudai, cepat. Kita telah membunuh unta sihir itu. Sekarang bunuh tukang sihirnya. Ayo cepat, lakukan. Kau cepat. Ya, sebelah sini kau, sebelah sini. Ini rumah tukang sihir itu. Kau ke sebelah sana. Ayo kita bagi tugas. Kau dan kau ke sebelah sana. Baik, kalian berdua ke sana. Iya, iya. Kudai, hati-hati. Apa ini? Apa yang terjadi tuh, Kudai? Batu. Pasir. Kenapa pasir ini? Aduh. Celaka! Gunung ini akan runtuh. Awas! Cepat lari! Menghindar!
tanda untuk azab itu telah turun. Aku harus memberitahukan semua kaumku agar mereka terhindar dari azab Allah yang sangat pedih. Aku akan berkeliling, akan kuberitahukan semua kaumku bahwa azab akan segera tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, cepatlah, kita harus keluar dari kota ini. Kita harus segera meninggalkan kota ini. Azab Allah akan segera datang. Ajaklah semua keluargamu. Azab Allah tidak memandang bulu. Dan bawalah perbekalan seperlunya. Cepatlah, beritahukan anak istrimu. Kita akan segera meninggalkan kota ini. Kota yang dihuni oleh bangsa Samud yang sangat durhaka. Kita harus menghindarinya. Cepatlah, kau beritahu yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sudah capek, Pak. Mau kemana kita sebenarnya sih, Pak? Kita harus segera pindah dari sini, Nak. Azab Allah akan segera datang. Nabi mengatakan, tanda-tandanya sudah terlihat. Dan Nabi akan segera memberitahukannya. Nabi Soleh akan segera memimpin kita. Hei, lihat itu! Banyak sekali orang berbondong-bondong. Mau pada kemana mereka? Hei! Apa itu? Barangkali mereka sudah gila. Atau mereka mulai takut pada kita ya. Wah, Ayo berkumpul. Ayo cepat berkumpul. Ayo, hari sudah semakin siang. Kita cepat berkumpul. Ayo. Nabi Soleh pun sudah siap. Ayo. baiklah, lihat mereka masih di bawah. Ayo kita turun semuanya. Wahai umatku, marilah kita berangkat. Kita hindari azab Allah. Semoga kita dalam lindungannya. Kita akan selamat di negeri yang baru. Hei! Kalian mengungsi karena takut, bukan? Takut kepada berhala di sini, ya. Ya, inilah bukti kebesaran berhala kita. Ya, betul. Berhala tidak menghendaki mereka semua berada di sini. Maka dia menyuruh mereka untuk pergi selama-lamanya. Lalu apakah berhala kalian yang membuat 9 pemuda itu mati? Mereka ingin membunuhku atas nama berhala. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai tiap orang yang memberi nasihat. Apa inginnya kalian? Kalian hanya bisanya bersukaria. Kalian bersenang-senang. Kalian menunggu azab Allah. Hai saudaraku, marilah kita pergi dari kota ini. Bangsa Samud sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak bisa diberi nasihat lagi. Mereka hanyalah orang yang suka bersenang-senang. Mereka hanya mabuk. Mereka tidak ingat siapa Tuhan mereka. Mereka menyembah berhala. Hei Saleh, kalau memang benar kami akan mendapat azab itu, pasti kena ulahmu dan para pengikutmu. Dasar kau Nasib manusia kalian ada di genggaman celaka. Allah dan bukan di tanganku. Saudaraku, ingatlah, kau masih sempat bertobat hari ini. Jika tidak, kau akan terkena azab itu. Mari kita pergi. Assalamualaikum. Biarkan saja si Soleh mereka itu. Ayo kita pergi aja. Kita tinggalkan kota ini. Pergi. Mereka pergi juga akhirnya. Biar tahu rasa mereka. Biarkan mereka pergi. Pergilah kalian. Pergilah. Apa yang mereka cari? Mereka nyari kota baru. Mereka mencari penghidupan. Padahal di sini sudah enak. Sendiri. Ayo pulang. Ayo, Mbak. Sudahlah. Saleh alaihissalam pun akhirnya meninggalkan kaum Samud dan mencari tanah baru untuk mereka tempati dan hidup dalam lindungan Allah.
sulit didapat, mereka menghindar dari azab Allah yang sangat pedih yang akan turun menimpa kaum Samud yang durhaka. Alhamdulillahirobbilalamin, kita akhirnya menemukan air. Kita bisa beristirahat di sini. Pegal sekali kakiku ini. Lecet-lecet dan pegal sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayolah nak, kita beristirahat sejenak. Di depan ada air. Ini nak, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayah, aku haus sekali. Sementara kekeringan melanda kaum Samud dengan dahsyatnya, sehingga air pun sulit didapat. Azab Allah akan segera datang. Kulit mereka pun menjadi penyakit. Mukaku, kenapa ini? Tolong, tolong. Jadi dengan wajahku. Tolong. Lihat di atas. Ini pertanda azab itu akan datang. Kenapa langit itu? Ini pasti kemana, Pak? Lihat, kenapa langit itu? Karena kita tidak membunuh Syoleh tanpa pengaumnya. Lihat itu. Kepala patung dewa kita. Bentar lagi hujan, bentar lagi hujan. Kenapa itu? Hujan turun. Tolong! Lihat, di sana besar sekali. Cepat! Hei, kau tidak apa-apa? Tolong, lari selamatkan diri Awas, kita. batu! Batu itu, awas! Cepat, lari! Azab Saleh datang. Tolong. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan kami semua. Nah, anak-anakku, ada yang tahu hikmah kisah Nabi Soleh? Coba, tadi kan kalian nonton, ada yang tahu gak? Nah, dikasih tahu ya sama Bu Guru, biar kalian lebih memahami. Di antara beberapa hikmah Nabi Soleh alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, berani berbuat baik dalam segala hal. Yang kedua, tidak berputus asa untuk mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, berani mengajak teman untuk berbuat baik. Yang keempat, terus-menerus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan. Yang kelima, tidak merusak ciptaan Allah. Nah, anak-anakku, kita harus meneladani keteladanan Nabi Soleh ya, yaitu sikap berani. Tapi beraninya dalam hal yang kebaikan ya. Sikap berani bertanya. Sikap berani seperti apakah yang dimiliki setiap pelajar muslim? Nah, sikap berani yang harus dimiliki setiap pelajar muslim, yang salah satunya adalah berani bertanya. Sikap berani bertanya merupakan
cara agar mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Jika ada pelajaran yang belum dimengerti ketika guru sedang menjelaskan, pelajar muslim hendaknya mencatatnya. Ketika guru sudah selesai menjelaskan dan memberi kesempatan untuk bertanya, barulah siswa mengangkat tangan. Siswa lalu menyampaikan pertanyaan tentang pelajaran yang tidak dimengerti. Contoh perilaku meneladani sikap Nabi Shaleh alaihi salam. Nah, anak-anakku, ini salah satunya ya. Anak yang pintar pasti berani bertanya kepada guru. Dengan jawaban guru, anak tersebut bisa memahami apa yang belum diketahuinya. Anak tersebut akhirnya bisa mengerjakan semua soal ulangan. Nah, pasti ya kalau anak pintar dan berani itu, kalau ada materi yang belum dipahami, pasti akan berani dalam bertanya. Sehingga nanti ketika mengerjakan semua soal ulangan, akan bisa. Dan nilai ulangan anak tersebut pun sangat memuaskan. Contoh kedua, anak pintar berani berkata atau bertindak benar. Anak pintar berani menegur temannya yang berisik di perpustakaan. Suara yang berisik atau keras bisa mengganggu konsentrasi anak yang sedang membaca buku. Teguran yang baik dan sopan akan diperhatikan teman. Nah, ini juga sikap berani ya. Ketika ada temannya yang ngobrol nih di perpustakaan, kalian boleh menegurnya. Karena kan di perpustakaan tidak boleh ngobrol ya. Karena teman-teman banyak yang membaca buku. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Dan jangan lupa tugas yang ada di modul dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.